Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Chandrawati, NIM 19000231128 dari kelas 6B Program Studi Farmasi. Di sini saya akan mempraktekkan simulasi virtual lab cara penggunaan atau prosedur gel elektroforesis. Pertama-tama, kita buka terlebih dahulu website labexchange.org, kemudian dibuka bagian gel elektroforesis. Kemudian kita lanjut klik tombol Start Simulation atau icon Start Simulation. Kemudian klik Start Simulation. Di bagian awal akan muncul tulisan bagian konteks. Di sini kita akan disuguhi dengan hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum melaksanakan prosedur gel elektroforesis. Seperti gel elektroforesis biasanya digunakan untuk memisahkan biomolekul seperti DNA dan RNA pada suatu agarose gel yang mengandung pori-pori yang tipis dan akan memisah berdasarkan ukuran dan muatannya atau muatan dari biomolekul tersebut. DNA, fragmen atau fragmen-fragmen DNA yang akan selalu memiliki muatan negatif sehingga mereka akan berpindah menuju ke elektroda yang positif. Kemudian, molekul-molekul yang lebih kecil akan berpindah melalui pori-pori pada gel lebih cepat dibandingkan molekul-molekul yang lebih besar. Dan seterusnya. Kemudian setelah kita membaca instruksinya dan memahaminya, kemudian klik Next Section. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur elektroforesis gel. Yang pertama ada sampel 1, kemudian sampel 2, kemudian sampel 3, dan ada buffer sodium borat atau natrium borat. Kemudian ada peralatan untuk mikropipet atau micropipetting equipment. Yang pertama ada pipet P2, kemudian ada pipet P20, ada pipet P200, dan pipet P1000. Tiap-tiap pipet memiliki kegunaan dan fungsi masing-masing berdasarkan pengambilan volume pada setiap pipet. Pipet P2 dapat digunakan untuk mengambil dan mengeluarkan cairan dengan volume antara 0,2 sampai 2 microliter. Kemudian pipet P20 digunakan untuk mengambil dan memberikan atau mengeluarkan volume larutan antara 2 sampai 20 microliter. Dan seterusnya. Saat akan menggunakan pipet mikropipet, kita memerlukan suatu tips untuk melengkapi proses pengambilan suatu cairan. Tanpa adanya tips, maka tidak akan dapat digunakan mikropipetnya. Dan setiap mikropipet memiliki tips masing-masing, seperti pipet P2 akan menggunakan tips untuk P2 yang sesuai dengan P2. Kemudian P20 pun akan menggunakan tips yang sesuai dengan ukuran pipet P20. Begitu pula seterusnya untuk pipet yang lainnya. Kemudian ada peralatan untuk melaksanakan elektroforesis. Yang pertama ada gel agarose,
kemudian ada box untuk electrophoresis gel, kemudian ada power supply, dan yang terakhir ada power supply leads. Kemudian peralatan yang lain yang diperlukan adalah microcentrifuge dan juga tempat sampah. Berikut bagian ketiga yang muncul di layar yaitu predictions. Pada simulasi ini kamu akan menggunakan electrophoresis gel untuk memisahkan tiga warna yang berbeda. Kemudian di bagian bawah ini adalah gambar untuk kita mengaplikasikan apa yang sudah dijelaskan di bagian konteks tadi. Kira-kira manakah yang akan keluar yang akan bergerak menuju elektroda positif paling cepat, dan juga mana yang nomor 2 dan mana yang nomor 1. Dan seperti itu kita prediksikan apabila perkiraan dilihat dari yang kita pahami, maka kita bisa memperkirakan bahwa ini ukurannya sesuai ukuran, maka akan seperti ini. Ini hanya sebuah perkiraan. Setelah selesai melakukan prediksi, maka akan masuk ke bagian protokol, read through the protocol. Yang pertama, kita akan melaksanakan persiapan atau mempersiapkan box untuk electrophoresis. Kemudian yang kedua, mensentrifugasi tub-tub sampel, kemudian mengambil sampel 1, kemudian memipet atau memasukkan solution atau sampel 1 ke dalam sumur 1, kemudian memipet sampel-sampel lainnya ke sumur-sumur sesuai dengan nomor sampelnya, kemudian melaksanakan prosedur electrophoresis gel. Kita klik Start Simulation. Kita baca Prepare the electrophoresis box. Yang pertama, kita diperintahkan untuk memilih agarose gel. Kita harus mencari, ini adalah agarose gel, kita klik. Kemudian nanti akan lanjut apabila prosedur yang tadi diperintahkan sudah kita laksanakan dan tepat. Place the agarose gel into the electrophoresis box. Tempatkan agarose gel ke electrophoresis box. Kita buka terlebih dahulu sebelumnya. Kita masukkan. Orient the wells of the gel towards the negative electrode. Tempatkan sumur-sumur pada gel menghadap ke arah elektroda yang negatif. Oh, salah. Karena ini adalah sumur-sumur dalam gel agarose, dan kita diperintahkan untuk membuat sumur-sumur tersebut menghadap ke elektroda negatif. Berhubung ini masih menuju elektroda positif, maka kita putar. Setelah tepat, maka akan berpindah ke prosedur selanjutnya. Kita close. Pour the flask with the 1-time sodium borate buffer over the gel box. Kita masukkan Erlenmeyer yang mengandung buffer natrium borat atau sodium borat ke dalam boxnya. Karena sudah selesai semua, maka kita klik next. Centrifuge the solution tubes atau mensentrifugasi sampel-sampel tub-tub sampel. Select, jangan lupa menutup ini. Select the microcentrifuge to open the lid. Kita klik microcentrifuge, kemudian akan terbuka tutupnya. Please move all your samples over to the microcentrifuge. Kita pindahkan semua sampel ke dalam microcentrifuge.
pindahkan satu persatu. Balance the microcentrifuge by placing the tube so filled receptacles are symmetrical. Kita harus membuat microcentrifuge ini balance atau seimbang dengan jarak antar sampel yang sama. Kita mengecek keseimbangan dan klik check balancing. Centrifuge looks balanced and ready, artinya sudah seimbang dan siap untuk dilakukan mikrosentrifugasi. Oh my God. Kemudian kita tutup. Press the pulse button to briefly spin the liquid to the bottom of the solution tubes. Klik pulse pada tombol pulse untuk memutar secara cepat. Select the microcentrifuge to open the lid. Kita buka microcentrifuge-nya, kemudian kita pindahkan tutup yang tadi sudah di microcentrifuge ke rak-rak yang tadi ada di sampingnya. Kita pindahkan. Select the microcentrifuge to close the lid. Kita tutup. Kemudian next, draw up solution 1. Mengambil sampel 1. Make a note in your notebook to show which solution is pipetted into each lane. Kita membuat suatu catatan pada buku catatan kita untuk menunjukkan yang sampel manakah yang akan dipipet into each lane. Save. Kemudian klik atau pilih micropipette B20 di sini B20. Select the volume setting to set the volume to 10 microlight and then select save volume. Kita ubah setting atau aturan dari volume micropipette-nya menjadi 10 microlight. Setelah sesuai, klik save volume. Select the P20 tip box to open it. Kita buka tips B20, kemudian kita pasangkan. Setelah terpasang, jangan lupa untuk menutup lagi tip box-nya. Select the S1 solution tube to open it and place the micropipette into it. Kita membuka solution 1, kemudian kita menempatkan micropipette ke dalamnya. Kita kemudian mengambil sampel 1 dengan menekan tombol ini hingga first stop. Kemudian next,
Select the P20 micropipette and move it over the gel electrophoresis box to prepare to load the gel. Kita menempatkan mikropipet P20 yang sudah mengandung sampel S1 tadi ke dalam box gel electrophoresis untuk mempersiapkan melakukan prosedur gel electrophoresis. Kita masukkan. Kita klik. Kemudian, move the micropipette over the trash and press down on the eject button to eject the tip. Nah, kita ambil pipetnya. Kemudian kita bawa ke tempat sampah. Terus kita buang tipnya untuk mengganti dengan tip yang baru. Next. Pipette other solutions into the remaining wells. Di step ini kita melaksanakan atau mengambil lagi sampel yang belum dimasukkan ke dalam box electrophoresis gel. Sama dengan step yang tadi, kita buka terlebih dahulu tipsnya, kemudian dipasangkan ke mikropipet P20. Kita buka sampel 2. Kemudian kita pasang lagi tipnya. Kita tutup. Kita ambil yang sampel 3. Aduh. Kita ambil. Kemudian lagi masukkan ke dalam sini. Down. Kemudian eject the tip. Jangan lupa tutup sampel tadi. Sudah. Kemudian kita kembalikan lagi pipetnya ke posisi semula. Next. Conduct gel electrophoresis. Laksanakan prosedur electrophoresis gel. Place the cover over the electrophoresis box. Kita tutup, sudah tutup. Select the red and black cables and connect them to the red and black connection points on the power supply and the red and black connection points on the lid of the gel electrophoresis box. Kita pasang kabel-kabel ini sesuai dengan warnanya dan ditempatkan pada power supply dan box gel electrophoresis. Yang biru, yang hitam ke lubang warna hitam dan juga yang merah ke lubang warna merah. Disesuaikan. Kemudian turn on the power supply. Turn on the power supply. Set the voltage to 130 volt. Setelah itu, set a timer to 10 minutes.
sudah. Kemudian kita klik lagi start the timer on the power supply. Start. Hingga waktunya selesai. Wait until the time has elapsed. Turn off the power switch. Kita matikan. Unplug the electrodes from both the power supply and the gel box. Kita lepaskan kabel-kabel tadi, baik dari power supply atau dari gel electrophoresis box. Next, akan muncul bagian results atau hasil dari percobaan yang kita laksanakan seperti ini. Pada hasil prediksi yang tadi kita lakukan di awal sebelum melaksanakan proses ini, kita memprediksikan bahwa sampel yang berwarna ungu akan bermigrasi lebih cepat ke elektroda positif dibandingkan yang lainnya. Kemudian yang nomor 2 adalah yang berwarna biru dan yang ketiga adalah yang berwarna kuning. Tapi pada kenyataannya muncullah hasil seperti ini, actual results atau hasil asli percobaan yang kita lakukan tadi. Seperti ini. Ada 3 sampel yang dimasukkan, ada sampel 1, sampel 2, sampel 3. Pada well atau sumber 1, terlihat ada 2 buah band atau pita yang berwarna ungu dan berwarna kuning. Kemudian pada sumur kedua atau well kedua, ada pita berwarna biru namun tidak terlalu jelas. Kemudian ada pita berwarna ungu dan berwarna kuning. Dan pada bagian sumur ketiga hanya ada 1 buah pita berwarna biru yang jelas dan tebal. Harusnya hasilnya seperti ini, ideal results-nya seperti ini, atau hasil idealnya seperti ini. Dan kebetulan percobaan kita mendekati hasil ideal atau kurang lebih mirip dan sama. Based on size, you may have expected the blue band to migrate farther than the purple dye, and the yellow dye to have migrated the farthest. In practice, the larger purple band moved farther than the smaller blue band. This is because not only the size of the fragment, but also its charge. Jadi, pemisahan atau prinsip pemisahan pada gel electrophoresis bukan hanya berdasarkan dari besar atau kecilnya partikel yang dipisahkan, namun juga muatan listrik pada biomolekul tersebut. Apabila muatan dari biomolekul atau partikel yang dipisahkan adalah bermuatan negatif, maka dia akan cenderung untuk bergerak atau bermigrasi menuju ke kutub positif atau kutub lawannya. Karena prinsip tarik-menarik antara dua muatan yang berlawanan, positif dan negatif. Sebaliknya, apabila suatu partikel memiliki muatan positif, dia akan cenderung bermigrasi ke muatan yang negatif, atau apabila dilakukan proses elektroforesis gel dari kutub negatif, maka dia tidak akan berpindah tempat atau tidak akan bermigrasi menuju ke kutub positif karena ia bermuatan positif dan tetap berada di muatan negatif. Seperti itu. Disimpulkan dari hasil yang kita dapatkan dari percobaan ini,
pada sumur 1 atau well 1 didapatkan ada 2 buah pen di sini yang berwarna ungu dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan yang berwarna kuning. Dapat diartikan bahwa di sini ada 2 buah biomolekul atau partikel yang terdapat di dalam sampel 1 yang dimasukkan ke dalam well 1, di mana partikel-partikel tersebut bermuatan negatif karena ia bermigrasi dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Dan sampel yang berwarna kuning ini memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dari partikel yang berwarna ungu. Sehingga dia akan bermigrasi lebih cepat ke kutub positif yang juga dipengaruhi karena muatannya yang lebih negatif dibandingkan dengan partikel yang berwarna ungu. Juga pada sumur kedua, terdapat 3 buah pen atau pita. Pita yang berwarna biru tidak terlalu jelas. Kemudian ada pita berwarna ungu yang segaris dengan pita berwarna ungu di well 1 dan juga sama ada pita berwarna kuning yang segaris dengan pita kuning atau partikel yang terdapat pada well 1. Ini membuktikan bahwa ada 3 buah partikel yang terdapat dalam sampel 2 yang dimasukkan ke dalam well atau sumur 2. Partikel berwarna ungu dan juga berwarna kuning yang berada segaris artinya bahwa pada sampel 2 terdapat 2 buah partikel yang sifatnya atau kemiripannya sama dengan yang ada di sumur 1 karena berada pada ukuran yang sama dan juga tempat yang sama. Dan ada 1 buah pen atau pita yang berada di paling belakang atau bermigrasi paling lambat yang berwarna biru tetapi tidak terlalu terang. Artinya dia terdapat 2 buah kemungkinan atau 2 buah arti dari menyimpulkan pen yang ini, yaitu bahwa dia memiliki muatan negatif yang lebih kecil dibandingkan partikel-partikel yang bermigrasi lebih cepat dan juga ukurannya jauh lebih besar. Kemudian yang ada di well 3 atau di sumur 3 hanya terdapat 1 buah pen atau pita yang mengartikan bahwa pada sumur 3 hanya terdapat 1 buah partikel atau biomolekul di dalamnya. Dan dia memiliki kemiripan sifat seperti partikel yang terdapat salah satu partikel yang berada di barisan paling belakang di sumur kedua. Hal ini dapat disimpulkan bahwa partikel pada sumur ketiga memiliki kecenderungan sifat yang mirip sehingga dapat diperkirakan bahwa partikel pada sumur ketiga dan partikel pada sumur kedua adalah sama. Dan juga apabila hal ini diterapkan pada proses isolasi DNA, maka sampel pada sumur ketiga adalah yang paling bersih tanpa pengotor karena hanya terdapat 1 buah pen saja. Seperti itu. Berikut adalah reflection atau tentang mengecek pemahaman kita setelah melaksanakan proses tadi. Which sample contain a single dye and what evidence from your experiment supports this choice? Kita dapat menyimpulkan bahwa yang tadi mengandung 1 buah warna itu yang S3.
Oh, summary. Submit answer. Kemudian, what charge did the dice in this experiment have? Karena tadi berpindah pada positif semua, maka dia memiliki ini. They were all positive because they were all negative because they moved towards the positive pole. Ya. Kemudian, the dice you separated in the simulation are orangey, permapanel blue, and silent cyanol. If these dice were fragments of DNA, which color die would represent the smallest piece of DNA? Yellow, because it traveled to the farthest. Yes. If you compare two molecules that were found in the blue band in the gel, what could infer about them? They have the same size and charge. If you ran a gel like the one pictured below with wells in the middle and loaded positively charged dye molecules into the gel, where would you expect to see a pen in the gel? A, because the positive molecules will travel to the negative pole. Submit answer. Very confused. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada proses elektroforesis gel adalah bahwa elektroforesis gel digunakan untuk memisahkan biomolekul seperti DNA dan RNA. Kemudian juga apabila diterapkan dalam ilmu farmakogenetik, maka proses elektroforesis gel dapat digunakan untuk mengecek kemurnian dari sampel isolasi DNA yang kita sudah isolasi sebelumnya, dengan mengecek apakah sampel yang kita isolasi itu benar-benar murni mengandung DNA saja dan juga konsentrasinya baik, atau dia memiliki banyak pengotor di dalam sampel tersebut. Gel elektroforesis dapat digunakan untuk uji kualitatif sampel DNA yang diisolasi. Dan juga prinsip dalam pemisahan molekul-molekul pada elektroforesis gel adalah berdasarkan dari size atau ukurannya, dan juga yang tidak kalah penting adalah muatan yang terdapat pada partikel yang dipisahkan tersebut. Sekianlah penjelasan singkat dari Monica mengenai prosedur gel elektroforesis. Apabila ada banyak salah dalam menyampaikan tata cara dan prosedur dalam pelaksanaan prosedur gel elektroforesis secara virtual ini, saya mohon maaf. Saya berterima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.